Seruan Salemba 2024. Tegakkan konstitusi, pulihkan hak kewargaan dan peradaban berbangsa. Kami, para ilmuwan, merupakan warga negara yang memikul beban kepemimpinan moral dan intelektual. Kami memiliki sikap politik yang dilandasi oleh kebenaran ilmiah dan kepekaan sosial akan kebutuhan segenap warga, serta melakukan penilaian kritis atas kebijakan publik agar tetap mengacu pada nilai-nilai dan spirit pendiri bangsa, yaitu Pancasila dan konstitusi. Kami memegang teguh kebebasan akademik dan otonomi keilmuan saat menjalankan fungsi utama ilmu pengetahuan, serta tidak berbicara atau berjuang di atas kepentingan kekuasaan dan uang. Kami bersuara sebagai gerakan moral dan intelektual. Dengan ini kami menyampaikan pendapat akademik kami atas situasi nasional dan implikasi luasnya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertama, konstitusi mewajibkan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk berdiri di atas semua golongan tanpa terkecuali. Terima kasih yang kami hormati para guru besar dan seluruh hadirin yang hadir di sini. Pertama, izinkan saya Bapak Ibu untuk menggelorakan salam kami. Salam yang selalu kami gelorakan di jalanan, salam yang kami gelorakan bersama-sama dengan buruh, bersama petani, bersama rakyat. Sambut salam hangat saya, salam cinta atas nama perjuangan. Karena cinta kita berjuang. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup pertanian Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Profesor Akmal Tahir dari UI. Terima kasih. Kemudian Profesor Andreas Santoso dari IPB Bogor. Silakan. Profesor Haryadi juga dari IPB Bogor. Ada Bang Faisal Bahri. Ya, belum ada. Baik. Oh, boleh. Maaf Bang Pangling, makin keren soalnya. Baik. Kemudian Dr. Dwi Kristanto dari Sekolah Tinggi Filsafat Negara. Kemudian Profesor Hafid Abbas dari Universitas Negeri Jakarta. Batu juga dari IPB dan Universitas Negeri Jakarta. Pak Soraya sedia sedikit berdesak-desakan. Oh, iya. Biasanya mereka kurus-kurus, jadi silakan dari IPB, dari UI. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan memberikan giliran sesuai dengan kertas yang ada di saya. Yang bertiga, muat. Baik, kita akan mulai. Ibu Bapak, kita akan mulai dengan paparan bidang kesehatan pasca Undang-Undang Kesehatan. Prof. Akmal, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. 5 menit ya, Mas Mankai. Konteksnya seperti ini. Kesehatan ini sebenarnya sering sekali dibicarakan isolated, terpisah dari masalah pembangunan nasional yang lain. Padahal sebenarnya masalah kesehatan ini, kalau dilihat sejarahnya dulu, dari zamannya Dr. Cipto Mangunkusumo itu selalu mempunyai sensitivitas politik yang tinggi terhadap keadaan. Oleh karena itu, kita mesti melihat masalah kesehatan sebagai bagian integral dari keseluruhan pembangunan sosial dalam waktu yang sangat singkat tentang seperti apa, kita mulai dengan seperti apa keadaan kita di bidang kesehatan. Saya kira di samping beberapa capaian yang sudah tentu cukup menggembirakan, masih banyak hal-hal yang sangat memerlukan perhatian kita semuanya. Yang pertama, indikator yang paling gampang secara objektif untuk melihat keadaan derajat kesehatan suatu bangsa adalah usia harapan hidup. Usia harapan hidup kita ini sekarang ini di bawah Singapura. Singapura sih nggak usah bicarakan, kita pasti di bawah Singapura. Tapi kita masih di bawah Thailand, kita di bawah Vietnam, kita di bawah Brunei sekarang. Artinya apa? Walaupun kita juga meningkat usia harapan hidup kita, tapi usia harapan hidup itu dibandingkan tetangga kita dengan GDP yang barangkali kadang-kadang juga sama dengan kita, atau saya kira angka itu masih terlalu jelek sebenarnya usia harapan hidup kita ini. Kedua, kalau bidang sistem kesehatan kita bicara tentang pencegahan dan faktor risiko dan juga pengobatan. Ini juga memperlihatkan yang hal-hal yang sangat perlu diperhatikan. Yang pertama, saya nggak mau bilang kegagalan, tapi saya susah cari kata-kata lain selain daripada bagaimana kita mendapatkan data dari riset kesehatan dasar bahwa lebih dari 90% orang Indonesia itu konsumsi buah dan sayurnya itu di bawah standar. Artinya apa? Artinya kita nggak mencegah penyakit sebenarnya. Itu yang paling sederhana. Kemudian faktor resiko lain kita lihat apa? Merokok. Angka kita sekarang 70% angka merokok kita, yang paling tinggi di dunia untuk dewasa. Kemudian penyakit TBC kita nomor 2 atau nomor 3 di dunia. Jadi sebenarnya belum kita ngomong stunting. Dan yang terakhir supaya kita cepat, yang besar-besar tadi saya sebutkan, yaitu angka cerita tentang equity atau pemerataan. Jadi keadaan ini makin diperburuk dengan pemerataan di negara kita ini yang antar kota maupun antar geografisnya. Akar masalahnya apa sebenarnya kalau seperti itu? Saya nggak akan bicarakan yang sangat teknis seperti makan siang gratis dan sebagainya ya. Karena saya pikir kita mesti cari akar permasalahan. Itu kita akan berdebat panjang tentang itu, tapi yang saya ingin sampaikan bahwa akar permasalahannya adalah soal sistem sebenarnya. Sistem kesehatan nasional kita yang masih sangat lemah. Apa sih gampang sistem kesehatan nasional tadi? Angka pencegahan penyakitnya berkurang, angka untuk pengobatan juga dari data penyakit juga masih jauh dari harapan kita. Itu harus masih kita sebutkan. Tapi yang paling penting kita lihat di sini adalah bahwa sistem kita itu betul-betul hospital sentris. Semuanya itu rumah sakit. Dan itu bukan mindset para pejabat saja, mindset masyarakat pun akhirnya juga terjadi seperti itu. Nah, yang paling pokok kalau masalah di sistem, perbaikannya apa? Ya perbaikan sistem. Yang pertama apa yang kita bisa kerjakan? Dan harus kita kerjakan. Yang pertama, kesadaran bahwa masalah kesehatan ini nggak bisa dipecahkan oleh orang kesehatan sendiri sama sekali. Ada masalah yang sangat jelas, yaitu masalah yang kita bilang social determinant of health, yang menentukan derajat kesehatan suatu bangsa. Yaitu apa? Masalah sosial, masalah ekonomi, masalah komersial, masalah lingkungan, yang lebih dari 60% dianggap mempengaruhi derajat kesehatan suatu bangsa. Itu yang pertama. Oleh karena itu, dalam setiap polisinya, mestinya pemerintah memperhitungkan masalah kesehatan ini sebagai dampaknya terhadap kesehatan. Bukan hanya pada waktu pandemi COVID. Sekarang saatnya sebenarnya kita. Nah, akar permasalahan ini tidak terjadi hanya karena COVID.
angka-angka tadi yang saya sebutkan, banyak angka itu angka sebelum COVID sudah seperti itu. Jadi kita betul-betul harus memecahkan masalah ini. Yang kedua, kita masuk dengan prioritas pembangunannya apa? Prioritas pembangunannya adalah masalah pembangunan kesehatan dasar, yaitu primary healthcare. Apa itu? Sederhananya adalah yang kita sehari-hari temukan di mana tempat, yaitu di puskesmas, pengobatan oleh dokter umum dan sebagainya. Itu yang merupakan suatu hal yang sangat-sangat penting kita prioritaskan. Ini sudah dibuktikan secara jelas evidence-nya atau data ilmiahnya bahwa ini yang harus ditempuh. Tapi ini memerlukan, di Indonesia digaungkannya sudah lama, tapi implementasinya masih sangat jauh. Dan ini memerlukan komitmen politik, komitmen anggaran yang sangat jelas. Dikatakan bahwa 1% dari GDP harus diarahkan kepada pembangunan kesehatan dasar. Tapi kenyataannya apa? Malah pada undang-undang kesehatan yang baru ini tidak disebutkan secara eksplisit prioritas itu. Bahkan kedua, mandatory spending yang 5% sekarang malah dihapuskan. Oleh karena itu, ini hal-hal yang mestinya kita perjuangkan. Saya kira yang terakhir, saya lihat Pak Maneko udah berdiri soalnya. Perhatian khusus kepada manusianya. Manusianya siapa? Justru manusianya itu ada dua. Satu masyarakat dalam bentuk apa? Partisipasi masyarakat, yaitu kader kesehatan. Thailand, angka kematian COVID-nya 1/5 dari kita. Karena apa? Karena dia punya kader kesehatan masyarakat yang kuat. Dan yang kedua, yaitu tenaga kesehatan yang bekerja di daerah primer, yang bekerja di puskesmas, yang bekerja di daerah terpencil. Saya kira dua ini yang memerlukan perhatian kita agar supaya kita bisa. Dan terakhir, kita para ilmuwan, guru besar, mahasiswa, dan praktisi harus bergerak bersama publik luas untuk memastikan pembangunan kesehatan nasional menjadi prioritas. Karena apa? Karena Undang-Undang Dasar kita menyatakan bahwa kesehatan adalah hak seluruh rakyat. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ahmad. Kata kuncinya bergerak dan bersama. Selanjutnya adalah Prof. Andreas Santoso dari IPB. Silakan. Terima kasih. Sampurasun. Rahayu. Sedikit saja, di Oktober sampai November 2014, saya membantu Pak Jokowi dan Pak JK di tim transisi untuk menyusun konsep kedaulatan pangan. Lalu sepanjang 27 tahun terakhir ini saya banyak bergerak di jaringan tani kecil, dan ternyata konsep yang dulu kami susun ternyata semakin lama semakin menjauh. Jadi itu, ini yang ingin saya ceritakan. Nah, saya akan baca saja supaya nanti waktunya cukup. Yang pertama, pembangunan pertanian pangan periode 2013 sampai 2023 itu diawali dengan berbagai program besar. Urusan pangan itu urusan yang seksi, karena tadi Bu Tuti juga menyinggung juga masalah harga beras naik. Yang pertama, target swasembada jagung kedelai 2015 sampai 2017 melalui Uksus Pajali. Kedua, swasembada gula nasional 2015 sampai 2019. Ketiga, swasembada bawang putih 2017 sampai 2019. Rice Estate yang isu yang amat sangat seksi dan selepas debat cawapres, Merauke seluas 1,2 juta hektar itu rencananya tahun 2015 sampai tahun 2019, dan Food Estate tahun 2020 ketika Presiden menyikapi pernyataan FAO bahwa dunia akan mengalami krisis pangan hingga sekarang. Lalu yang kedua, semua program tersebut gagal. Sayangnya semua program tersebut gagal. Produksi padi selama pemerintahan saat ini 2014 sampai 2023 justru menurun rata-rata sebesar 1% tiap tahun, yang menyebabkan stok awal beras tahun 2023 sangat tipis, sehingga Indonesia harus mengimpor beras berapa? 3,06 juta ton, impor terbesar selama 25 tahun terakhir. Kok malah gitu? Kita mencapai rekor impor terbesar. Jadi selama 25 tahun terakhir. Rekor impor beras akan terlampaui lagi di tahun 2024 melalui keputusan impor oleh pemerintah sebesar 3,6 juta ton. Jadi masih belum Pak yang 3,06 juta ton, masih ada di tahun ini rencananya.
Neraca perdagangan pangan juga menjadi isu besar selama 10 tahun terakhir. Ekspor komoditas pertanian membaik dari 30,67 miliar US dollar tahun 2013 menjadi 44,27 miliar US dollar tahun 2022 dan kemudian turun ke 36,27 miliar US dollar di tahun 2023. Karena apa? Turunnya harga minyak sawit. Nah, surplus neraca perdagangan ini yang sangat disayangkan. Surplus neraca perdagangan pertanian menurun dari 17,94 miliar US dollar menjadi 10,91 miliar US dollar. Dan ekspor didominasi oleh subsektor perkebunan sebesar berapa? 94,56%, terutama kelapa sawit. Lalu, nah ini sebaliknya impor komoditas pangan melonjak. Impor komoditas pangan melonjak dari angka berapa? 10,07 miliar US dollar tahun 2013 menjadi 18,76 miliar US dollar tahun 2023. Yang menghasilkan defisit neraca perdagangan dari 8,9 miliar US dollar tahun 2013 menjadi 16,28 miliar US dollar atau hampir 2 kali lipat yang setara dengan 253 triliun yang kita buang percuma untuk siapa? Untuk petani-petani di luar negeri. Saat ini ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan untuk gandum 100% yang disukai oleh Bapak Ibu dan hadirin di sini kan ya, itu 100% impor. Segala produk makanan yang berbasis gandum yang sekarang ini berapa persentasenya? 28%. 28% konsumsi Bapak Ibu semua yang ada di sini terdiri dari pangan berbasis gandum dan 100% kita impor. Kedelai 97% kita impor, gula 70% kita impor, daging sapi 50% kita impor, bawang putih yang disukai ibu-ibu itu semuanya produk Cina, 100% kita impor. Lalu usaha pertanian perorangan menurun dari 31,71 juta unit menjadi 29,34 juta unit atau turun sebesar 7,47%. Rumah tangga subsektor tanaman pangan menurun sebesar 12,28%, hortikultura 10 menurun 10,44%, dan perkebunan 14,82%. Jumlah rumah tangga petani pengguna lahan kurang dari 0,5 hektar. Ini seringkali disebut buram. Saya sangat tidak suka dengan istilah buram karena itu menyakitkan sedulur tani kecil. Meningkat signifikan dari 14,12 juta rumah tangga menjadi 16,89 juta rumah tangga. Demikian juga persentasenya dari 55,3% menjadi 62,05%. Di Pulau Jawa, petani berlahan sempit berada di kisaran 81,36% di Jawa Barat dengan luas lahan yang dimiliki hanya 0,2 sampai 0,3 hektar, dan di DIY 89,64%. Petani berumur lebih dari 45 tahun meningkat 61,86% menjadi 66,4%. Tidak ada satupun proyek food estate yang berhasil selama 25 tahun terakhir, termasuk rice estate di Merauke yang 1,2 juta hektar dan food estate tahun 2020. Semua program food estate salah di konsep dan dalam pelaksanaannya melanggar kaidah-kaidah akademik. Sebagai penutup, kita menghadapi persoalan besar terkait pangan kita. Persoalan tersebut diperburuk dengan jargon pangan murah. Begitu saya ingatkan, kalau harga beras naik, itu bersyukurlah kita. Karena itu saya pastikan harga beras yang naik tertransmisi dengan sangat baik ke sedulur tani kami. Dan didengung, ya, persoalan tersebut diperburuk dengan jargon pangan murah yang didengungkan oleh sebagian besar. Berupaya mengatasi di bawah biaya produksi. Kebijakan pangan terlalu berat sebelah ke konsumen dan melupakan petani. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian dan pangan harus betul-betul dilakukan secara profesional oleh orang-orang yang benar-benar paham terhadap isu tersebut, tidak hanya sekedar kontrak politik bagi-bagi kekuasaan dan proyek saja. Sebagai penutup, pangan adalah soal hidup atau matinya bangsa kita. Demikian proklamator kita. Terima kasih Prof. Andreas. Saya ikut merasa berdosa karena saya doyan makan Indomie. Baik, kita sudah mendengarkan tentang kesehatan, krisis, pangan, krisis. Sekarang kita akan lebih stres lagi. Karena setelah ini topiknya ekonomi dan Bang Faisal Basri yang akan
menyampaikan. Silakan, Bang, 5 menit ya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma ngepek satu aja nih. Demokrasi indeks kita terjun bebas. VDEM Demokrasi Indeks 2024 ya melaporkan bahwa ranking Indonesia terjun bebas dari 79 ke 87. Skornya turun dari 0,43 menjadi 0,36, mendekati 0. Lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste. Terbaru, kita terbaik di urutan ke-63, sekarang 87. Skornya terbaik 0,53, dibikin sama Jokowi jadi 0,36. Jokowi jadi presiden, demokrasi sedang marak-maraknya, mencapai level tertinggi. Kita menjadi negara demokrasi yang disegani. Sekarang kita mingkem, malu membicarakan demokrasi karena sudah dirampok oleh Jokowi. Karena dia tahu demokrasi yang genuine tidak memungkinkan dinasti politik hadir. Dia harus rusak dulu demokrasi, baru Gibran bisa jadi wakil presiden. Apa yang dia lakukan? Dia perlemah institusi-institusi demokrasi, tapi dia nggak punya modal. Apa yang dia lakukan? Dia rangkul para konglomerat, dia ajak dalam kekuasaan, penguasa dengan pengusaha dalam satu badan, Pak Harto enggak. Penguasa dan pengusaha dan satu badan menjelma menjadi raksasa yang lalim, sehingga kekuatan mereka luar biasa. Mereka keruk batu bara kita, dapat pendapatan dari ekspor saja 2022 1.000 triliun. Itulah yang membuat Boy Khoir bilang, saya dan rekan-rekan perampok kain alam di Indonesia akan memastikan Prabowo menang 1 putaran. Diam kita. Demokrasi mendekati 0, kekayaan alam dirampok, timah kita habis, batu bara, nikel dijual ke Cina, luar biasa dahsyatnya. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 45, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bukan kemakmuran Boy Khoir, bukan kemakmuran Luhut Panjaitan, bukan kemakmuran Erlangga Hartarto, bukan para elit-elit itu yang menjelma menjadi despotik Leviathan. Kalau kita biarkan ada generasi muda kita tidak akan diberikan sisa, semua digaruk dan dibawa keluar. Oleh karena itu sudah warning ini ya, kita harus betul-betul melumatkan kekuatan-kekuatan jahat di negeri ini. Semoga kita beroleh kekuatan sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya bisa memenangkan perang Badar tatkala bulan Ramadan. Berjuang sampai mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Faisal. Sangat keras tapi pasti 5 menit. Untuk selanjutnya Prof. Haryadi akan berbicara tentang masalah lingkungan dari IPB. Silakan.
Baik, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan perihal lingkungan hidup Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah resultante dari segala macam pemanfaatan sumber daya alam maupun kebijakan-kebijakan yang terkait dengan itu. Nah, untuk itu saya akan mengatakan data yang berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dari pemerintah sendiri, dan kita bisa melihat yang terakhir itu sungguh mencemaskan bahwa kita 1 tahun sudah terjadi 3.489 banjir. Kalau kita lihat dari tahun 2009 itu hanya 1.249, kemudian 2018 itu 2.575, meningkat 1.000 kali banjir pada akhir data ini dibuat. Ini adalah satu performan yang tidak bisa dimanipulasi. Ini adalah produk alam di mana di atasnya itu dirusak oleh manusia. Persoalannya adalah kenapa demikian dan bagaimana sebetulnya pemerintahan berikutnya memperhatikan hal ini. Kita tahu bahwa pemerintah sebelumnya menggabungkan dan memperlemah kapasitas dari organisasi lingkungan hidup nasional, digabungkan dengan kehutanan. Kemudian kita semua tahu bahwa kalau pertahanan keamanan itu sampai 140 triliun anggarannya, KLHK itu hanya 9 triliun, 8 triliun, jadi tidak ada apa-apanya untuk melihat ini. Nah, dalam situasi seperti itu, persoalannya adalah persoalan struktural, dalam artian ini adalah kemauan politik yang memungkinkan itu bisa diperbaiki. Nah, itu inti dari yang saya sampaikan. Namun demikian saya juga memberikan beberapa informasi yang saya sebut sebagai dunia pertama dan dunia kedua. Bapak sekalian, kalau kita melihat apa yang tertera di dalam data-data formal, itu adalah dunia pertama. Dunia pertama itu kelihatannya tidak cukup mengagetkan, baik-baik saja begitu. Secara administratif kita juga apa istilahnya itu, serapan anggaran oke, gitu, tidak ada sesuatu yang aneh. Tetapi kita lihat bahwa di luar atau dunia keduanya, setelah kita melihat semua itu terjadi, itu sebetulnya tidak baik-baik saja itu tadi, seperti tadi Bu Tuti sampaikan ya. Nah, dari situlah sebenarnya ada problematika antara apa yang kita himpun, apalagi di dunia akademik, data dan seterusnya, yang landasannya adalah administrasi, itu sama sekali tidak mencerminkan apa yang sesungguhnya terjadi. Nah, oleh karena itu saya juga menyampaikan di sini bahwa kenapa demikian seperti itu. Soal lingkungan hidup tidak bisa dipisahkan dengan persoalan tata kelola. Oleh karena itu saya sitir juga data terakhir dari Transparansi Internasional Indonesia, misalnya bahwa indeks korupsi kita itu hanya 34 dari 100. Jadi kalau mahasiswa gitu kayaknya dia aja enggak deh. Lebih baik ngulang saja tahun depan gitu. Enggak nyampe itu, 34 dari 100. Nah, kondisi seperti itu tidak bisa mencuat ke permukaan ketika birokrasi ini lebih concern pada sistem administrasinya daripada dunia nyata yang kemudian menimbulkan dampak bencana dan seterusnya itu tadi. Nah, inti dari apa yang terjadi itu Bapak sekalian adalah seperti tadi, dan saya tambahkan informasi pada kesempatan ini untuk sumber daya alam yang tadi itu, kita juga tahu bahwa konflik lahan itu tidak menjadi perhatian. Yang terakhir saya kira secara populer kita tahu ada Rempang di bagian-bagian seperti itu. Saya catat datanya di sini, dalam 8 tahun terakhir terdapat 2.939 konflik lahan. Siapa yang menderita di sini? Rakyat miskin. Jadi kalau kita bicara soal keadilan, jauh dari keadilan. Kenapa mesti pertumbuhan yang kita bicarakan ketika situasinya seperti ini? Nah, dari itu semua, saya akan menyampaikan 2 hal saja. Pertama, ke depan tentunya
persoalan utama sebenarnya adalah persoalan keadilan sosial, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam dan apa yang diperoleh dari lingkungan hidup seperti topik saya. Tanpa keadilan sebetulnya pembangunan tidak ada artinya. Dan yang kedua adalah tidak cukup dengan itu. Persoalannya adalah bagaimana kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dari waktu ke waktu tidak bisa ditangani oleh lembaga negara yang sangat lemah di Indonesia. Dan itu harus menjadi perhatian kita sekarang dan di masa depan. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Haryadi. Kita nanti akan mendengar lagi urusan lahan dan pangan pada waktu Mbak Suraya. Tapi sekarang kita mau sejenak pindah ke ranah yang lebih reflektif. Kita mau mendengarkan persoalan nilai etika dan budaya yang akan disampaikan oleh Dr. Dwi Kristanto, SDF Riyadkara. Terima kasih, di sini orangnya. Selamat pagi, assalamualaikum, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Di sini hadir Profesor Magis, guru etika. Tapi sengaja saya yang disuruh maju supaya menjadi nyata bahwa yang concern terhadap persoalan-persoalan bangsa akhir-akhir ini bukan hanya para seniores, tetapi juga yang muda-muda itu juga concern. Saya kira para mahasiswa di belakang sana gitu ya. Nah, karena waktunya cuma 5 menit, saya bacakan saja apa yang sudah saya siapkan supaya tidak kemana-mana. Konon Mahatma Gandhi menyebut adanya 7 dosa sosial: kekayaan tanpa usaha, kesenangan tanpa nurani, pengetahuan tanpa karakter, sains tanpa kemanusiaan, bisnis tanpa moralitas, agama tanpa pengorbanan, dan yang relevan untuk kita di sini adalah politik tanpa prinsip. Politics without principle. Dan karena kita sedang bulan Ramadan berbicara soal dosa, saya kira cukup pas ya. Ketika politik dijalankan tanpa prinsip, itu berarti politik dijalankan tanpa mengacu pada nilai-nilai moral dan kemanusiaan, melainkan berdasarkan pragmatisme saja. Politik tanpa prinsip hanya dinilai dari efektivitasnya dalam peroleh atau mempertahankan kekuasaan sebagai hasil akhir. Padahal politik sebagai res publica, sebagai urusan kita bersama, idealnya didasarkan pada sikap moral melayani kesejahteraan umum dan bukan melayani kepentingan pribadi. Nilai budaya dan peradaban semuanya saling terkait. Nilai adalah apa yang kita junjung tinggi karena membuat hidup manusia bermartabat. Ketika nilai-nilai dasar diabaikan, maka budaya akan mengalami erosi. Dan ketika budaya merosot, pada akhirnya peradaban sendiri yang kualitas moral para aktor dan pelakunya. Para aktor politik yang tak punya integritas, yaitu yang tidak berprinsip, akan memanfaatkan celah-celah hukum untuk kepentingan pribadi dengan dalih bahwa apa yang dilakukannya itu legal, tidak melanggar norma hukum manapun. Yang dilupakan ialah bahwa di atas legalitas ada moralitas. Norma-norma hukum tidak boleh bertentangan dengan norma-norma moral. Itulah mengapa orang Romawi kuno sudah mengatakan lex injusta non est lex. Hukum yang tidak adil itu bukan hukum sama sekali. Ini karena di atas hukum ada nilai keadilan. Dengan pragmatisme, politik tanpa prinsip mengedepankan hasil dan kerap mengabaikan asas fair play untuk mencapai hasil tersebut. Dugaan manipulasi elektoral dalam berbagai bentuknya dan praktik otak-atik hukum demi meloloskan kepentingan pribadi yang kita saksikan belakangan ini mencederai rasa keadilan publik. Ini akan menurunkan kepercayaan publik pada institusi demokrasi itu sendiri. Bila praktik-praktik berpolitik tanpa prinsip ini dipertontonkan pada politik level tertinggi di negara ini, tentu ini akan menjadi contoh tidak baik pada level yang lebih rendah, pilkada dan seterusnya. Bila di negeri ini semakin banyak aktor berpolitik tanpa prinsip, yang dipertaruhkan ialah demokrasi dan peradaban kita sendiri. Dominasi uang dan kekuasaan belaka dalam politik tanpa nilai akan membuat demokrasi merosot menjadi dinastokrasi yang manipulatif. Dan bila ini dibiarkan terus, ini akan meruntuhkan kepercayaan publik pada sistem demokrasi itu sendiri. Populisme dan sebagainya adalah
defisit trust pada sistem demokrasi. Itulah mengapa politics without principle merupakan suatu dosa sosial, sebab merusak kehidupan society, kehidupan kita bersama. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sri Rustanto. Berikutnya kita akan mendengarkan dari Profesor Hafid Abbas, Universitas Negeri Jakarta, tentang SDM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Ini sungguh satu kebahagiaan dan kehormatan saya hadir di kampus yang bersejarah ini yang ikut melahirkan reformasi 98. Mudah-mudahan pertemuan kali ini akan melahirkan lagi reformasi jilid kedua lagi, insyaallah. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Prof. Tuti, seringkali saya dihantui oleh bayang-bayang gelap dari matinya api demokrasi itu tadi. Ada 4 yang menjadi penyebab dari kerisauan itu. Menurut Bank Dunia dalam bukunya Indonesia Rising Divide, jadi setiap detik Indonesia terancam pecah, terancam bubar. Dan mudah-mudahan kita di ruangan ini bisa mencegah hancurnya Indonesia itu, insya Allah. Apakah kita siap untuk mencegah kehancuran Indonesia? Pertama, ada menurut Bank Dunia, ada diskriminasi terjadi di semua lini. Kita lihat, misalnya ada 4 orang Indonesia kekayaannya hampir sama dengan setengah kekayaan Indonesia, 100 juta. Dalam distribusi tanah, begitu saya ke Komnas HAM, saya hitung-hitung ada seorang tanah yang dikuasai 5,2 juta hektar. Tapi dikoreksi oleh Profesor Husnur, ternyata itu 9 juta hektar. Luas Jakarta hanya 66.000 hektar. Dapat dibayangkan kekayaan orang ini, gitu. Jadi di semua lini. Yang kedua yang menyebabkan Indonesia terancam bubar, kualitas SDM-nya rendah sekali. Tidak bisa bersaing di sektor ekonomi modern. Dia lapuk dari dalam. Karena mutu pendidikan kita pernah tercatat oleh Liga Global terburuk di dunia. Dapat dibayangkan paradoks 20% APBN amanat konstitusi 612 triliun setahun. Dapat dibayangkan rekor kemarin 2022 PISA skor Indonesia untuk bidang sains itu bahkan menurun dari 2018. Vietnam keempat terbaik di dunia 2018. Coba kita lihat Indonesia menurun. Kemana anggaran 20% APBN itu? Ternyata ada lagi publikasi Bank Dunia, spend better, spend more, spend better. Jadi duit dibelanjakan aja tapi tidak ada hasilnya. Dan ada lagi publikasinya, How Indonesian Government Spend Their Budget on Education. Ternyata 20% dari APBN itu 612 triliun, ya, 86% dipakai untuk kesejahteraan, honor-honor pejabatnya, segala macam. Itu untuk kesejahteraan. Yang menetes ke siswa tidak ada, gitu kan. Di Vietnam hanya 41%, rata-rata di dunia di bawah 50%. Finlandia hanya 51%, kita 86%. Dan menurut Bank Dunia ada 32 kabupaten itu sekitar 90% duit pendidikan dipakai untuk kesejahteraan. Itulah sebabnya mengapa kita lihat beberapa kabupaten di Papua 89%. Saya baca tadi pagi di Antara, itu belum bisa membaca menulis. Anak SMP 50% belum bisa membaca menulis. Di SMA 40%. Itu di beberapa kabupaten bisa dilihat. Ini 20% anggaran pendidikan kita tidak ada manfaatnya bagi penguatan sumber daya manusia Indonesia. Yang ketiga ini juga bencana yang ada di depan kita. Duit yang beredar di Indonesia ini ternyata tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat. UMKM
Itu kita lihat data dari Sri Mulyani sendiri, 46,6 juta. Itu not bankable, tidak tersentuh dengan bank. Yang nikmati bank itu hanya perusahaan-perusahaan besar karena ada gunanya. Jadi penjual bakso goreng tidak tersentuh, gitu kan. Dan yang terakhir gitu, mayoritas Indonesia tidak punya tabungan. Saya lihat ada sekitar 400-500 juta jumlah rekening, tetapi 98%, 98,7% itu di bawah $1.000. Itu 2018. Sekarang ini menurun. Tabungannya hanya kalau $1.000, data 2018 itu hanya sekitar 13 juta. Sekarang ini hanya 1,9 juta tabungan rata-rata. Tapi 129.000 ini tabungannya di atas 5 miliar dan meningkat setiap tahun. Saya lihat dalam bisnis news gitu ya, 24% setahun. Jadi keterpecahan ekonomi kita luar biasa kaya miskin ini. Saya kira solusinya ada dua. Saya ingin Bapak Ibu kita semua warga kampus, jangan kita berduka cita selama-lamanya kalau negara ini bubar seperti prediksi Bank Dunia. Itu mari kita lihat pengalaman Afrika Selatan. Waktu Mandela jadi presiden, dia buat EQQX, undang-undang pemerataan, tanah yang dikuasai kulit putih, kasih ke kulit hitam. Yang kedua ada broad based black economic empowerment. Perhatikan mereka gitu. Ini bayangkan 46,6 juta ke atas Sri Mulyani not bankable, tidak tersentuh dengan kasih dong. Masanya 2000 dan itu umumnya duitnya dibawa lari ke luar negeri. Dan perlu juga kita lihat pengalaman Malaysia memberdayakan bumi putranya. Saya kira mungkin dua negara ini perlu menjadi idola kita untuk kembali sebagai negara yang punya Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Abed. Berikutnya masih dari Universitas Negeri Jakarta, yaitu Dr. Ubedillah Badrun tentang politik dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, para guru besar yang saya hormati. Ada banyak senior di sini, saya kira ada ini yang luar biasa juga, mahasiswanya banyak sekali yang datang, terutama buat Gen Z juga hadir yang luar biasa di sini. Saya sebenarnya tadi hampir meneteskan air mata karena apa yang disampaikan oleh para guru besar. Lalu di seberang sana ada yang mengatakan bahwa kita adalah residu politik. Setega itu. Lalu secara politik saya mengambil kesimpulan bahwa dari pertanyaan mengapa problem kita sedemikian parah dari beberapa perspektif yang tadi disampaikan oleh para senior saya. Kesimpulan yang saya tarik adalah ada terang benderang sebuah pengabaian terhadap kaum intelektual. Lalu saya turunkan kesimpulan itu, dari mana kita kemudian bisa mengambil kesimpulan itu? Pertama, 2019 ratusan ribu mahasiswa turun ke jalan dengan tagar reformasi di korupsi. Ratusan kaum intelektual, bahkan guru besar mendatangi istana untuk mengingatkan agar tidak dilakukan revisi undang-undang KPK. Tetapi tidak didengar. Tidak didengar. Bayangkan, kaum intelektual menyampaikan kebenaran, tidak didengar. Dan faktanya hari ini, indeks korupsi kita memang skornya terendah dalam sejarah Republik. Hanya 34. Di tengah korupsi yang merajalela, KPK dilemahkan secara sistem. Yang kedua, pengabaian terhadap kaum intelektual
kaum cendekiawan, kaum cerdik pandai, termasuk terhadap teman-teman civil society, itu juga terjadi, termasuk pengabaian terhadap aspirasi buruh. Itu terjadi ketika rezim ini memproduksi undang-undang tenaga kerja atau undang-undang cipta kerja, atau yang disebut dengan Omnibus Law. Ratusan ribu buruh bersama mahasiswa mengingatkan, karena undang-undang ini secara sistemis sebetulnya akan semacam menciptakan pemiskinan sistemik terhadap generasi, dan korbannya adalah Gen Z. Ratusan ribu buruh bersama mahasiswa mengingatkan itu, jangan lakukan itu. Bahkan sekelas Profesor Emil Salim mengingatkan itu, agar jangan disahkan undang-undang yang sangat bermasalah. Tapi tengah malam dengan buru-buru undang-undang itu disahkan, itu pengabaian paling melecehkan kaum intelektual. Yang terakhir, teman-teman saya di hukum tata negara, yang ahli hukum tata negara, termasuk Bang Bibit, ada Miriam Sari, ada Jenderal Abdul Mukhtar. Saya komunikasi secara pribadi, teman-teman ahli hukum tata negara juga meneteskan air mata, karena bayangkan hampir seluruh teori tidak bisa meruntuhkan ambisi pribadi kekuasaan, sehingga kemudian keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang kemudian menjadi karpet merah bagi putra mahkota, dan itu kemudian menegakkan, menyempurnakan dinasti politik Joko Widodo. Ini luar biasa. Karena itu, apa kesimpulan penting dalam perspektif politik? Saya meyakini ini yang kemudian disebut sebagai neo-authoritarianism, satu model praktek otoritarian dengan gaya baru yang dibangun melalui sebuah proses dalam politik disebut sebagai populisme. Ya, dari wong cilik, dari gorong-gorong, lalu seolah-olah dia merasa bahwa dia dipilih oleh mayoritas bangsa ini, lalu dengan cara itu dia bisa melakukan apapun. Menurut saya, ini persoalan yang sangat serius, apalagi dengan data-data yang kayaknya sangat menurun. Misalnya dari demokrasi, saya cek di Freedom House itu turun hampir 9 poin. Ngeri. Bahkan indeks hak asasi manusia juga turun, skornya sekarang cuma 3,2. Ini ada kawan saya, Usman Hamid. Bayangkan, kita mau melihat dari sisi apa? Nah, faktor penyebabnya karena elit kekuasaan mengabaikan kaum cendekiawan, mengabaikan civil society, mengabaikan rakyat banyak, mengabaikan buruh, dan mengabaikan mahasiswa yang berhak mewarisi masa depan Republik ini. Saya kira pertemuan hari adalah pertemuan bersejarah di gedung IMERI, Fakultas Kedokteran UI, dan kami semua percaya bahwa universitas adalah magisterium scholarum, tempat di mana kaum cendekiawan yang berpikir dengan pengetahuan dan memandu pikirannya dengan moral dan etik. Karena itu, saya meyakini ini adalah forum bersejarah dan akan menentukan masa depan Republik. Dan tidak cukup sampai di sini, saya meyakini juga di hari-hari ke depan adalah hari-hari perjuangan dan dasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Fitri Susanti dari Cetera akan bicara tentang hukum. Terima kasih. Selamat siang, 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak sekalian, kalau Ibu dan Bapak, kawan-kawan, adik-adik mahasiswa bersedih karena mendengar banyak cerita dari sektor pangan, dari sektor pertanian, dari sektor ekonomi, maka saya harus bilang dengan penuh kegeraman, kegelisahan, dan kemarahan bahwa semua itu dilegitimasi oleh hukum. Saya mau bilang bahwa hukum, Ibu dan Bapak sekalian, selama paling tidak 9 tahun belakangan ini bukan lagi atau tidak lagi bisa kita maknai sebagai keadilan. Hukum semata-mata adalah soal pasal-pasal dalam undang-undang,
soal putusan pengadilan dan soal aparat penegak hukum berseragam, bukan keadilan. Hukum memang agak mengerikan karena dia sebenarnya membangun ketaatan dengan daya paksa. Kan begitu ya, Ibu dan Bapak sekalian. Melalui sanksi, melalui keharusan yang punya dampak atau akibat hukum, perdata, administrasi. Kita nggak bisa dapat tanah karena tanah yang kita duduki nenek moyang kita karena sekedar kita tidak punya KTP, dan mungkin kita tidak punya KTP sekedar karena kita agamanya tidak dikenali oleh negara, atau kita adalah bagian dari masyarakat adat yang susah mendapatkan hak atas tanah. Semua akibat hukum. Hukum juga melegitimasi kekuasaan melalui aturan main ketatanegaraan, sehingga hari-hari ini kita disibukkan oleh undang-undang pemilu, kita disibukkan oleh angka kemenangan, seakan-akan demokrasi adalah soal angka. Padahal demokrasi lebih dari angka. Demokrasi adalah soal kekuasaan yang harus dibatasi. Jadi begitulah negara hukum dulu sebenarnya mulai diperkenalkan oleh para filsuf. Ketika kita berbicara bahwa negara harusnya adalah soal hak asasi warga dan pembatasan kekuasaan. Bukan soal pasal-pasal dalam hukum, bukan soal angka kemenangan dalam pemilu, tapi soal hak warga dan pembatasan kekuasaan. Makanya demokrasi akan selalu gaduh. Demokrasi yang baik adalah demokrasi yang gaduh. Demokrasi yang terlalu tenang, menurut saya adalah otokratisme yang terselubung. Karena orang-orang dilarang melawan, orang-orang dilarang mengkritik. Dan karena itu, Ibu dan Bapak sekalian, sebenarnya saya sudah sedang membuat studi yang memotret autocratic legalism di Indonesia. Bagaimana kritik terhadap kekuasaan, pembatasan terhadap kekuasaan melalui lembaga-lembaga negara sebenarnya sedang dimatikan. Makanya namanya autocratic, sebenarnya autokratisme yang didukung oleh legalisme. Karena kita diajarkan di kampus-kampus, di sekolah-sekolah untuk taklid buta terhadap hukum tanpa mengkritik hukumnya adil atau tidak. Maka dengan atas nama hukum, misalnya DPR mati sebagai orang atau lembaga yang harusnya menyeimbangkan kekuasaan. Tidak pernah lagi ada hak angket sejak 2017. Presiden mau mematikan KPK, 2 minggu pada 2019 revisi Undang-Undang KPK keluar. Presiden ingin memberikan konsesi yang bagus untuk para pemilik tambang batubara, 6 hari revisi Undang-Undang Minerba keluar. Presiden ingin memindahkan ibu kota ke IKN, 21 hari undang-undangnya dikeluarkan begitu saja oleh DPR. Satu, DPR. Kedua, MK. Lihat sendiri revisi Undang-Undang KPK yang dibiarkan, Perpu Cipta Kerja, dan lain sebagainya. Yang ketiga, masyarakat sipil yang juga kritiknya dibungkam. Dan yang keempat, juga KPK itu sendiri yang sudah dibunuh. Itu yang saya potret sebagai autocratic legalism di Indonesia. Karena waktu saya sudah tinggal 1 menit, saya ingin bilang Ibu dan Bapak sekalian bahwa saya mengatakan ini semua bukannya saya mau mengajak Ibu dan Bapak kemudian langsung tidak taat pada hukum. Bukan itu. Tapi saya mau bilang begini, 3 hal. Pertama, kita harus kembalikan gagasan negara hukum pada soal pembatasan kekuasaan dan hak kita sebagai warga. Negara tidak akan hadir tanpa warga. Dari dulu kita belajarnya begitu, nggak kebalik. Bukannya warga untuk negara, tapi negara untuk warga. Bukannya, kalau kata Pak Sacipto Raharjo, bukannya manusia untuk hukum, tapi hukum itu untuk manusia. Jadi kita kembalikan gagasan itu dengan lebih kritis untuk melihat hukum, terutama ketika hukum bersandingan dengan kekuasaan. Dan yang kedua, kita harus menggali alternatif-alternatif hukum, baik dalam hukum formal, ruang-ruang politik, dan termasuk untuk ruang politik seperti hak angket yang memberikan kejelasan pada warga tentang dugaan-dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang luar biasa besar. Dan yang ketiga, bagaimana kita menggali hukum alternatif terhadap hukum yang tengah mengalami kejumutan seperti ini. Misalnya untuk mengadakan pengadilan rakyat
bagi kekuasaan yang terlalu disalahgunakan oleh Jokowi. Nah, izinkan saya menggunakan detik-detik terakhir untuk membacakan satu pidato Muhammad Hatta tentang tanggung jawab moral kaum intelijensia pada hari alumni 1 UI 11 Juli 1957. Sebentar saja, dan saya kira ini saya sangat kagumi. Sekalian untuk menggugah hari-hari ini kita akademisi berdiri di sini, Hatta mengatakan, 30 tahun yang lalu, berhubung dengan ancaman Nazi Hitler, William Benda menulis suatu buku yang menggemparkan tentang pengkhianatan kaum intelektual. Aturan memegang tinggi kemanusiaan yang menjadi dasar segala ilmu pengetahuan, katanya, ini kata Hatta, kaum terpelajar di segala negeri telah menyesuaikan diri pada berbagai macam aliran egois dan kepentingan sebelah di dalam masyarakat. Orang terpelajar tidak saja dikalahkan, tetapi juga dipungut terdahulu, dan itu telah diucapkan dalam bahasa Prancis, yang intinya adalah orang terpelajar yang disewa oleh yang berkuasa di dunia adalah pengkhianat kepada fungsinya. Lihatlah, katanya, kata William Benda, betapa bersemangatnya kaum intelektual modern menyerahkan dirinya sepenuh-penuhnya kepada perjuangan politik yang meluap-luap. Itu tuduhan William Benda kepada kaum terpelajar, ialah bahwa mereka tidak memberi petunjuk dan memberi pimpinan kepada perkembangan hidup kemasyarakatan, malahan menyerah diri kepada golongan yang berkuasa yang memperjuangkan kepentingan mereka masing-masing. Aturan memelihara persaudaraan segala bangsa berdasarkan kemanusiaan, kaum terpelajar ikut serta mempertajam pertentangan bangsa yang menjadi sebab timbulnya perang. Tapi, kata Hatta, saya tidak ingin mengikuti begitu jauh tuduhan William Benda kepada kaum intelijensia, tetapi saya ingin melihat kaum intelijensia Indonesia menunjukkan tanggung jawab moralnya terhadap usaha-usaha pembangunan negara dan masyarakat kita dengan berpedoman kepada cinta akan kebenaran yang menjadi sifat bagi orang berilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Suraya, agraria dan pembangunan. Terima kasih. Ini menarik, ada dua perempuan di antara sekian laki-laki. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya nggak ada perempuan-perempuan hebat di sini ya. Oke, saya berterima kasih pada pagi ini diberi kesempatan. Sebenarnya ada beberapa yang sudah diadres ya oleh beberapa ini, tapi saya ingin membacakan apa yang saya dan beberapa banyak pihak concern, yaitu kajian tentang ketimpangan. Nah, jadi sebenarnya sejumlah ilmuwan itu sudah mengingatkan bahwa ketimpangan ekonomi adalah salah satu yang krusial dalam demokrasi. Demokrasi tidak akan berlangsung dengan baik di negara yang ketimpangan ekonomi tinggi. Nah, itu dasar dari kenapa salah satunya demokrasi kita itu tidak berjalan dengan baik. Jadi menurut data terakhir tadi sudah disampaikan bahwa Indonesia itu menduduki peringkat ke-6 dari negara yang paling timpang di dunia. Luar biasa ya. Di antara negara Asia Tenggara, Indonesia itu adalah negara yang tertinggi laju ketimpangannya antara kelompok terkaya dan miskin. Jadi di antara Asia Tenggara kita yang terburuk sebenarnya. Nah, angka ketimpangan ini terus meningkat. Data BPS itu sudah menunjukkan itu, ya. Jadi pemerintah sendiri sudah menunjukkan data-datanya. Jadi kita mau gimana lagi, bukan data civil society ya. Nah, kebijakan yang menggunakan paradigma pembangunan dengan cara menggusur adalah salah satu kebijakan yang berkontribusi meningkatkan laju ketimpangan dan kemiskinan. Di antara semua sudah ditunjukkan dengan pertanian dan segala macam itu yang menurun ya. Nah, kita harus peduli dengan praktek penggusuran di desa maupun di kota atas nama pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis menjawab masalah ketimpangan dan kemiskinan. Tadi sudah juga ditekankan. Contohnya ini hilirisasi nikel, itu kan yang dibangga-banggakan sebagai pertumbuhan ekonomi tinggi ya.
Nah, ini studi dari ekonom dan BPS sendiri justru bilang angka kemiskinan di tempat-tempat di mana tambang nikel itu berada, justru kemiskinannya meningkat. Hilirisasi nikel tidak banyak menguntungkan masyarakat, lebih banyak menguntungkan segelintir elit politik yang sebenarnya. Masyarakat Rempang yang digusur atas nama ekonomi hijau. Kita patut bertanya, siapa yang untung dan siapa yang secara sengaja by design kehidupannya dikorbankan. Nah, dari semua itu yang untung adalah orang-orang kota yang diimingi subsidi kalau mau beli mobil listrik. Sementara rakyat Rempang dan rakyat di tempat lainnya, baik masyarakat adat atau lokal, dapatnya tanah mereka dirampas, mereka digusur, kehidupannya hancur. Jadi kita bertanggung jawab pada kehancuran mereka. Nah, kenapa kita masih tetap menutup mata dan tidak peduli? Kita harus menggugat pemerintah yang didukung sebagian akademisi. Saya harus juga menggugat sebagian akademisi ini yang mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan otomatis mengatasi ketimpangan dan kemiskinan. Tidak. Itu sudah jelas pandangan menyesatkan, rakyat dibodohi dengan pandangan itu. Nah, justru ini yang sering kali berlangsung. Kapitalistik sistem untuk bisa berkembang memerlukan orang-orang miskin agar bisa dipaksa untuk bekerja sebagai buruh murah, termasuk nih anak-anak muda juga. Yang benefit dari sistem ini hanyalah segelintir elit dan sekelompok orang saja. Di negara kita, mereka adalah 10% dari orang terkaya di Indonesia yang mengontrol lebih dari 70% aset kekayaan negara. Ini data, gamblang. Jadi ketimpangan kemiskinan itu harus kita duga sebagai sesuatu kebijakan yang disengaja. Semakin banyak orang miskin, semakin mudah untuk disetir oleh sekelompok pihak yang ingin berkuasa dan ingin kekuasaannya langgeng, oleh pihak-pihak yang ingin bisa terus mengeruk kekayaan Indonesia untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kalau ketimpangan ekonomi itu tidak besar, orang sulit untuk dibujuk oleh penguasa untuk memilihnya dengan iming-iming bansos dan iming-iming janji akan dikasih kerjaan yang sebenarnya semuanya palsu. Pembangunan yang menggusur adalah kebijakan yang memiskinkan rakyat. Tanah yang menjadi sumber kehidupan mereka dirampas, lingkungan mereka tercemar, penghidupan mereka terancam, kebudayaan mereka hancur, keterterapan hidup hilang. Ini jelas-jelas melanggar konstitusi. Hancurnya sumber kehidupan rakyat yang digusur atas nama pembangunan ini praktek yang sudah berjalan sejak masa Orde Baru dan merupakan warisan kolonial. Sekarang dengan proyek strategis nasional bahkan terjadinya jauh lebih masif lagi. Penggusuran membuat banyak masyarakat jatuh ke jurang kemiskinan. Semakin sulit bagi mereka yang tergusur ini untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai ke jenjang perguruan tinggi. Saya menyaksikan orang-orang yang jatuh ke jurang kemiskinan gara-gara proyek strategi nasional ini. Pembangunan yang menggusur jelas-jelas melanggar konstitusi kita yang didasarkan pada hak asasi manusia. Kita harus menggugat presiden dan jajaran kabinetnya, para birokrat, para politisi, para konsultan pembangunan, dan para akademisi yang menyebabkan kebijakan pembangunan lewat menggusur yang jelas-jelas melanggar konstitusi ini diteruskan prakteknya hingga hari ini. Saya kira itu yang harus kita lakukan. Terima kasih, Ibu, Bapak-bapak, teman-teman. Sebelum kita masuk ke teman-teman muda, 9 intelektual di hadapan kita sudah menyampaikan
pesan-pesan dan desakan serta dorongan yang sangat kuat. Ada 3 hal yang kita perlu lakukan sebagai intelektual. Yang pertama, memulihkan marwah kita sebagai intelektual yang punya amanat untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, bagaimana cara kita membebaskan dari perasaan ketidakberdayaan diri kita sendiri supaya bisa menjadi kekuatan baru bagi perubahan. Dan kemudian juga yang tidak kalah penting itu adalah bagaimana momentum ini akan bisa menjadi suatu gerakan intelektual, moral, etika yang memang berdampak membumi dan bisa dirasakan betul oleh banyak orang. Kita mencari cara berbicara yang baru yang mungkin belum pernah kita pikirkan supaya kita bisa membangun jembatan dengan 270 juta orang di negeri ini. Maka sekarang kita akan mendapat suntikan energi dari teman-teman muda dari IPB, UI, dan UNJ. Masing-masing 5 menit karena UI berdua share 2,5 menit, 2,5 menit. Terima kasih. Ya, silakan dari IPB dulu boleh. UI terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kami hormati para guru besar dan seluruh hadirin yang hadir di sini. Pertama, izinkan saya Bapak Ibu untuk menggelorakan salam kami. Salam yang selalu kami gelorakan di jalanan, salam yang kami gelorakan bersama-sama dengan buruh, bersama petani, bersama rakyat. Sambut salam hangat saya, salam cinta, atas nama perjuangan, karena cinta kita berjuang. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup pertanian Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hari ini saya turut prihatin, saya turut bersedih melihat bangsa ini semakin hari semakin tidak jelas arahnya kemana. Pemerintah hari ini tidak becus mengurus negara, ugal-ugalan hingga bangsa ini semakin sekarat. Dan pemerintah harus segera bangun dari mimpi buruknya, dari tidur lelapnya, agar bangsa ini tidak jadi hancur. Guru besar kami sudah mengatakan dengan seksama, dengan tempo juga yang singkat, tegas, berarah, sumber juga yang jelas, tapi sama sekali tidak mendapatkan respon yang baik. Kemudian kepada siapa mereka harus mendengar? Kepada siapa mereka harus berpihak? Kepada siapa mereka menjalankan amanat konstitusi ini selain kepada rakyat? Bapak Ibu semuanya, bangsa ini 78 tahun merdeka, usia yang cukup tua. Tapi dengan hari ini, sampai dengan hari ini, bangsa ini masih belum menjadi negara maju. Banyak PR-PR yang harus dilakukan oleh pemerintah. Hari ini saya mendapatkan topik mengenai beberapa hal tentang agraria. Bicara mengenai konflik agraria, Bapak Ibu semuanya, menurut data KPA, 8 tahun terakhir tercatat sejumlah 2.939 kasus konflik agraria di seluruh Indonesia. Bayangkan, izin bercerita sedikit Bapak Ibu semuanya, saya adalah mahasiswa yang tumbuh besar dari keluarga petani. Bapak saya petani, kakek saya petani, mungkin kakek bibi saya juga petani, tapi saya kurang mengenalnya. Seluruh badan saya di sini adalah keringat petani. Saya hadir di sini atas nama petani. Selama saya pulang, saya sering bercerita dengan ayah saya. Pak, bagaimana hasil pertaniannya? Oh, pupuk mahal nih. Pemerintah ugal-ugalan, tidak bertanggung jawab. Kami tidak mendapatkan harga gabah yang pas. Kami tidak mendapatkan harga pupuk yang murah. Kami tidak mendapatkan obat-obatan yang dapat dijangkau. Mereka bertanya pada saya juga, tetangga-tetangga saya. Saya mengatakan, sabar dulu Pak. Apalagi yang biasa katakan Bapak Ibu semuanya, selain itu. Kalau bicara mengenai ketahanan pangan dan swasembada pangan, tapi pemerintah sama sekali tidak berbicara ataupun tidak memihak pada para petani, maka itu semuanya omong kosong. Omong kosong belaka ketika pemerintah menginginkan swasembada pangan nasional. Omong kosong belaka ketika pemerintah ingin mengatasi krisis pangan nasional. Sekarang kita melihat harga beras naik, rakyat kebingungan, bertanya kepada siapa yang bisa mereka tanyakan, bertanya kepada saya, bertanya kepada guru kami.
Sedangkan dalam komunikasi publik pemerintah hanya mengatakan ini udah mendekati lebaran, harga sudah biasa naik. Omong kosong. Ini adalah bukti konkret bahwa pemerintah sama sekali tidak bisa membawa negara ini. Pemerintah tidak bisa menerapkan prinsip-prinsip berkeadilan. Pemerintah tidak berpihak pada rakyat dan hanya membentangkan karpet merah pada korporasi. Dari konflik agraria akhirnya melahirkan kerusuhan lingkungan dan melahirkan kerusakan sumber daya alam. Rakyat terpapar yang tadi juga sudah disampaikan harus mengalami pergusuran, dibenturkan dengan aparat. Keadilan macam apa yang ingin ditegakkan kalau rakyat yang sudah 200 tahun lama tinggal di Rempang harus kehilangan tanahnya? Kalau mereka kehilangan tanahnya, maka bukan hanya tanah yang hilang, budaya mereka juga hilang, cita-cita anak-anak mereka juga hilang, harapan mereka juga hilang. Lalu apa yang tersisa? Tidak ada yang tersisa. Kelompok birokrat, para pemegang kekuasaan di negeri ini juga tidak becus mengatur semuanya. Modal politik mungkin sudah dikeluarkan sangat banyak, sehingga perlu balik modal. Mereka menjual hak guna atas lahan, mereka menjual izin-izin pertambangan, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Maka saya ingin tekankan kepada kita semua, ketika kritik tidak lagi didengar, ketika suara dibungkam, akademisi juga dibungkam, rakyat direpresif, tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka dapatkan, maka kami mahasiswa hanya bisa mengepalkan tangan kiri kami dan berkata, lawan! Kita semua harus melawan. Bapak Ibu semua, kita harus melawan. Maka saya bersumpah atas diri saya sendiri, ketika nanti berjumpa dengan para pendiri bangsa ini, dan kemudian juga berjumpa dengan para penguasa hari ini, berjumpa di akhirat, saya akan katakan bahwa sebaiknya jajaran itu harus ditahan dulu. Tuhan, tolong ditahan dulu, biar kita adili, biar bangsa ini bisa mengadili. Itu saja, mungkin. Terima kasih. Terima kasih banyak. Langsung disambung. Silakan teman UNJ. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu Guru Besar, Bapak Ibu dosen dan hadirin sekalian. Terima kasih atas kesempatan dan undangannya. Sebetulnya ini menjadi salah satu tanda bagi kita mahasiswa bahwa yang muak dengan kondisi bangsa hari ini bukan hanya mahasiswa, tapi juga Bapak Ibu guru-guru kita. Jadi di sini saya akan coba berbicara tentang pendidikan, karena UNJ adalah kampus pendidikan. Dan kita sama-sama sepakat sepertinya bahwa pendidikan adalah hal paling fundamental yang dibutuhkan oleh satu bangsa. Dan hari ini pendidikan kita memiliki begitu banyak masalah. Kalau mau disederhanakan, sebetulnya yang utama adalah bagaimana akses pendidikan ini bisa digapai oleh anak-anak bangsa. Kalau mau dilihat dari jumlah sekolah yang ada, itu membentuk piramida. Jadi SD, sekolah dasar itu di Indonesia ada begitu banyak, ada sekitar 170.000. Tapi bangku sekolah SMA itu hanya ada sekitar 40.000. Maka jangan heran kalau banyak anak-anak yang putus sekolah, kalau banyak sikut-sikutan antar sesama murid untuk mendapatkan bangku sekolah. Belum lagi universitas negeri yang ada di Indonesia yang dikelola oleh pemerintah. Ini adalah seputar akses. Beberapa waktu lalu saya berkunjung ke Kepulauan Seribu dan melihat ada satu sekolah dasar, ada satu sekolah menengah pertama, tapi tidak ada satu sekolah menengah atas. Ketika saya tanya, di mana SMA-nya? SMA-nya ada di pulau lain yang lebih besar. Sungguh miris. Jadi anak-anak yang ingin sekolah SMA itu harus naik perahu ke pulau yang lebih besar, dan juga mereka menginap di sana dan pulang setiap minggunya. Ini masih di Jakarta, di Pulau Seribu. Apa kabar yang ada di pelosok negeri kita? Sangat miris. Dan juga salah satu utama yang menjadi hal yang harus diperhatikan adalah komersialisasi pendidikan. Kita tahu bahwa institusi pendidikan tugas utamanya adalah mendidik dan mencerdaskan bangsa. Namun hari ini begitu banyak institusi yang dipangkas, bahkan dihilangkan bantuannya, bantuan dana dari pemerintah, dan mau tidak mau hal ini menjadikan institusi itu harus mencari dana. Jadi fokusan utama mereka bukan lagi untuk mencerdaskan anak bangsa, tapi adalah mencari dana, dan biasanya yang menjadi korban adalah mahasiswa ataupun orang-orang yang ingin mengenyang pendidikan itu sendiri. Dan kita sama-sama lihat hari ini bahwa rendahnya pendidikan Indonesia
masyarakat Indonesia sedang dieksploitasi. Kalau misalkan pendidikan masyarakat Indonesia ini memang betul-betul bagus, seharusnya yang mereka minta kepada pemerintah adalah pendidikan yang layak, hukum yang berkuasa di atas kekuasaan. Namun nyatanya hari ini yang diminta oleh masyarakat adalah makan siang gratis. Sungguh miris. Dan yang jadi hal yang harus diperhatikan adalah suara akademisi, orang-orang intelektual hari ini nampaknya sudah sama sekali tidak dihargai. Guru besar yang dengan gelombang pernyataan sikapnya dari berbagai universitas dianggap partisan. Sakit hati betul kami sebagai mahasiswa yang kenal betul dengan guru-guru kami. Muak, kami sudah marah. Dan juga kami kira pemerintah itu ugal-ugalan dalam kebijakan adalah puncaknya ketika meloloskan Gibran di Mahkamah Konstitusi. Namun ternyata faktanya itu baru permulaan. Ada ugal-ugalan yang lainnya, yang dimana banyak menteri berkampanye dengan aktif tanpa mencopot statusnya sebagai menteri. Fasilitas-fasilitas negara yang digunakan untuk berkampanye. Bahkan presiden kita sendiri, Bapak Joko Widodo, menggunakan bansos untuk kepentingan elektoral. Sangat miris. Dan apa yang mereka lakukan saat kita bersuara, saat kaum akademisi bersuara, mereka tidak mendengar kita semua. Dan dengan ini saya rasa sudah betul keputusan mahasiswa pada aksi tahun 2022 di gedung DPR, kita secara simbolis menyerahkan pembersih telinga kepada anggota DPR kita, karena memang mereka sudah tidak bisa mendengar suara-suara kita. Saya harap dengan ini kita bisa sama-sama lebih memperhatikan pendidikan kita bangun masyarakat yang cerdas, yang bisa memilih pemimpin sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon maaf jika ada kebenaran yang saya sampaikan tapi menyakiti hati salah satu pihak. Karena sejatinya panggung kita mahasiswa bukan di sini. Panggung kita mahasiswa adalah di jalanan bersama dengan pihak-pihak kerja. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh saya minta teman UI berdua bersama-sama. Masing-masing boleh memegang mic. Masing-masing boleh memegang mic. Dan berdampingan saja berdiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi sekalian. Saya Adam Mindar, berdiri di hadapan para guru besar. Mungkin izin Prof. Tuti dan Prof. Sulis. Kalau salah-salah mohon dikoreksi. Mungkin karena ini hari Kamis, saya memakai baju serba hitam untuk mengenang para korban pelanggaran HAM berat di masa lalu yang tidak pernah usai. Kalau saya bilang hidup korban, tolong jawab jangan diam. Kalau saya bilang jangan diam, tolong jawab lawan. Hidup korban, jangan diam. Hidup korban, jangan diam. Menurut Undang-Undang Dasar, negara kita adalah negara hukum, restart. Namun bagi pemantauan kami, MFAUI nyatanya tidak begitu. Karena dalam beberapa tahun terakhir banyak terjadi hal-hal yang tidak menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Misalnya di Wadas dan di Rempang, dan kasus-kasus perampasan ruang hidup lainnya, di mana aparat digunakan untuk merampas, bahkan anak kecil ditembak gas air mata sampai trauma untuk sekolah. Di mana otak para pemerintah? Kedua, pembungkaman rakyat sipil dan para aktivis. Mungkin ini banyak, mungkin dari baru-baru ini ada Pak Tadi Pakto, ada Fatih Haris,
yang dibungkam melalui SWAT ataupun dengan pemidanaan, kriminalisasi dan sebagainya karena mengkritik pemerintah, karena mengkritik kebijakan pemerintah. Yang ketiga, pembentukan hukum yang sewenang-wenang. Kita bisa lihat pembentukan hukum di negeri ini dibentuk secara ugal-ugalan, mulai dari revisi UU KPK, lalu ada UU Cipta Kerja, ada RKUHP, dan lain sebagainya. Mungkin saya akan mengutip salah satu kutipan dari Prof. Herman Rajabuguk, salah satu guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hukum itu tidak selalu tegak, sekali tegak, sekali runtuh. Karena ia tergantung pada tingkah laku manusia. Tugas kita adalah tegakkan ketika runtuh, berdirikan ketika rubuh. Kami BMFAUI akan selalu siap untuk menegakkan hukum dan mendirikan hukum itu sendiri. Mungkin kejadian akhir-akhir ini kita bisa melihat terutama terduga penjahat HAM yang menjadi Presiden Republik Indonesia, calon Presiden Republik Indonesia. Lalu ada anak Presiden yang mengacak-acak konstitusi dan menjadi calon wakil Presiden dan menjadi pasangan calon Presiden. Kami BMFAUI tidak mau memiliki presiden yang merupakan penjahat kemanusiaan dan wakil presiden yang merupakan anak haram konstitusi. Sekali lagi, mungkin terakhir dari saya, mungkin tadi sempat disinggung juga bahwa kehancuran dunia ini disebabkan oleh pemerintah yang tidak mendengarkan para intelektual, para peneliti, para guru besar. Namun bagi saya, biarkan Indonesia ini tetap berdiri, namun biarkan pemerintah yang zalim itu hancur. Terima kasih. Ini program. Jangan diam. Jangan diam. Baik, mari Mas kasih gongnya. Selamat siang, para pejuang keadilan yang terus menuntut kebebasan demokrasi di Indonesia hari ini. Selamat siang, orang-orang yang resah dan turut benci dan jijik dengan demokrasi yang dipertontonkan di hari ini. Indonesia adalah negara hukum, tapi dewasa ini acap kali kita lihat bahwa negara ini turut berubah menjadi negara kekuasaan. Harusnya negara hukum adalah negara yang kita cita-citakan, tapi ternyata seringkali diabaikan dan kekuasaan terus dilanggengkan dengan segala cara. Sempat disinggung tadi bahwa integritas negeri ini, integritas pejabat-pejabat yang ada di Indonesia ini telah tererosi. Terlihat dengan data tadi bahwa kita melihat kasus-kasus korupsi Indonesia itu sampai di titik terendah 34/100. Kita mengalami stagnansi juga dibandingkan tahun lalu dan mengalami penurunan peringkat dibandingkan negara-negara lain untuk melawan dan untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi di Indonesia. Kami kawan-kawan mahasiswa tidak sedikit mendapatkan sebuah ancaman, mendapatkan sebuah bentuk represivitas, entah dari aparat atau dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bulan lalu, saya ingat betul ada teman-teman kami yang sedang mengkonsolidasikan sebuah gerakan harus didatangi oleh teman-teman, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, preman-preman yang kami rasa mereka adalah suruhan-suruhan dari orang-orang yang ingin merusak demokrasi di Indonesia hari ini. Lawan!
kami mahasiswa tentu pasti akan terus melawan demokrasi yang sudah hancur di hari ini. Kebebasan berpendapat di Indonesia hari ini telah menyentuh titik yang cukup rendah. Kami resah dan akan terus untuk menuangkan keresahan ini dalam bentuk apapun, bahkan hingga turun ke jalan dan melawan pemerintah yang ada di ujung sana. Terima kasih semuanya. Mari kita jalankan, mari kita gaungkan semangat untuk melawan sebuah hal-hal yang tidak lagi baik di Indonesia, dan mari kita gaungkan kembali semangat demokrasi di Indonesia hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Kami sangat berterima kasih kepada 13 intelektual yang duduk kali supaya kita mulai bangsa ini. Mohon tetap akan kembalikan ke acara ke MC yang kemudian diikuti dengan puncak, yaitu seruan Salemba. Terima kasih Prof. Mandaka sebagai moderator. Terima kasih pada hadirin sekalian atas semangatnya pada hari ini. Namun sebentar dulu, karena kita akan ada sesi press conference dan juga tanya jawab. Terima kasih juga kepada para guru besar, para ilmuwan, para aktivis hari ini yang sudah hadir, mahasiswa, para masyarakat. Semoga semangat ini tidak hanya berkobar pada hari ini. Namun, selanjutnya mari kita sambut Seruan Salemba 2024 yang akan diwakili oleh Universitas Indonesia dan Jabodetabek, akan dibacakan oleh Profesor Sulistiowati Irianto dari Universitas Indonesia, Profesor Farinka Singkasubukti MSI, dan Dr. Ubedillah Badrun perwakilan dari UNJ. Kepada para pembicara dipersilakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Kemudian kepada para pembaca Seruan Salemba, mohon maaf, kepada pembicara bisa ikut untuk Seruan Salemba ini. Kemudian setelah Seruan Salemba kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Seruan Salemba 2024. Tegakkan konstitusi, pulihkan hak kewargaan dan peradaban berbangsa. Kami, para ilmuwan, merupakan warga negara yang memikul beban kepemimpinan moral dan intelektual. Kami memiliki sikap politik yang dilandasi oleh kebenaran ilmiah dan kepekaan sosial akan kebutuhan segenap warga, serta melakukan penilaian kritis atas kebijakan publik agar tetap mengacu pada nilai-nilai dan spirit pendiri bangsa, yaitu Pancasila dan Konstitusi. Kami memegang teguh kebebasan akademik dan otonomi keilmuan saat menjalankan fungsi utama ilmu pengetahuan, serta tidak berbicara atau berjuang di atas kepentingan kekuasaan dan uang. Kami bersuara sebagai gerakan moral dan intelektual. Dengan ini kami menyampaikan pendapat akademik kami atas situasi nasional dan implikasi luasnya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertama, konstitusi mewajibkan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk berdiri di atas semua golongan tanpa terkecuali. Namun, amanat konstitusi tersebut tidak dilaksanakan semata demi kepentingan kekuasaan. Kedua, konstitusi mewajibkan presiden untuk mematuhi hukum dan kemandirian peradilan. Dalam prakteknya, terjadi penyalahgunaan kekuasaan dengan rekayasa hukum atau politisasi yudisial yang makin meruntuhkan demokrasi, diubahnya berbagai aturan dan kebijakan, melemahkan pemberantasan korupsi, dan merugikan hak rakyat dari bidang kesehatan
kesehatan, ketenaga kerjaan, hingga mineral dan pertambangan yang berakibat tersingkirnya masyarakat adat, hutan, dan kepunahan keanekaragaman hayati sebagai sumber pengetahuan, pangan, dan obat-obatan. Ketiga, instrumentalisasi bantuan sosial atau pork barrel politics dengan alasan menopang rakyat miskin nampak seperti pembiaran kemiskinan. Padahal seharusnya penghapusan kemiskinan dilakukan dengan cara seperti memperluas lapangan kerja di segala bidang, meningkatkan kapasitas penduduk usia muda agar produktif, sehingga memiliki inovasi untuk menghasilkan produk sains, teknologi, kesenian, dan beragam produk budaya. Keempat, selama 10 tahun, pemerintah telah melahirkan berbagai kebijakan yang telah mereduksi substansi pendidikan menjadi urusan administrasi belaka. Para pengajar dibebani berbagai borang penilaian, sementara substansi dan profesionalisme pendidikan terabaikan. Setiap tahun, prestasi pelajar kita dalam sains, matematika, dan bahasa semakin merosot. Ini mengacu pada ranking PISA. Di perguruan tinggi, jarang ada capaian mencolok dalam bidang sains, teknologi, kesehatan, dan sosial humaniora. Oleh karena adanya pembatasan, ruang gerak ilmuwan, dan hambatan dana, sehingga tidak dapat menjawab kebutuhan kemanusiaan dan peradaban. Kelima, telah terjadi kekerasan simbolik atau budaya melalui bahasa, simbol, representasi kekuasaan, penyalahgunaan ilmu dengan tujuan menyerang kesadaran, nilai, dan norma terkait kebaikan, kejujuran, kebenaran, dan keadilan demi membenarkan tindakan untuk mempertahankan kekuasaan. Kekerasan simbolik adalah awal bagi pembenaran kekerasan psikologis, termasuk intimidasi yang telah seperti menimpa para guru besar di berbagai universitas, khususnya di Jawa Tengah, usai menyatakan sikapnya. Kekerasan budaya akan menjadi pembenaran terhadap kekerasan fisik. Kekerasan simbolik adalah awal bagi pembenaran kekerasan psikologis, termasuk intimidasi, seperti yang telah menimpa para guru besar di berbagai universitas, khususnya di Jawa Tengah, usai menyatakan sikapnya. Selanjutnya, kekerasan budaya juga akan menjadi pembenaran bagi kekerasan fisik. Atas penilaian situasi nasional di atas, bersama ini kami menyerukan: 1. Mendesak penyelenggara negara untuk menyiapkan suksesi kekuasaan dengan cara bermartabat dan beretika demi kepentingan yang luas, yaitu bangsa dan negara. 2. Mendesak dilakukannya reformasi hukum, khususnya atas produk perundang-undangan terkait politik dan pemilu, dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berimplikasi pada hayat hidup orang banyak dengan proses transparan dan akuntabel, serta tidak lagi merumuskan hukum yang substansinya mengabaikan kedaulatan rakyat, apalagi hanya mengutamakan kepentingan segelintir orang, apalagi satu keluarga. 3. Mendukung parlemen DPR untuk segera bekerja menjalankan fungsi-fungsinya untuk menyuarakan suara rakyat, melakukan pendidikan secara terbuka terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh eksekutif presiden agar dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Sekali lagi,
mendukung parlemen untuk segera bekerja menjalankan fungsi-fungsi menjalankan suara rakyat, melakukan penyelidikan secara terbuka terhadap penyalahgunaan kekuasaan. 4. Mendesak penghentian intimidasi terhadap warga negara, termasuk terhadap akademisi ketika menggunakan hak berekspresi, dan mengingatkan pemerintah untuk mematuhi konstitusi dan negara hukum. 5. Mengajak warga masyarakat luas agar menjadi warga negara yang paham serta sadar akan hak-haknya dan berani mempertanyakan kebijakan publik, khususnya yang berdampak pada ketidakadilan. 6. Mengajak kepada seluruh ilmuwan dari Sabang sampai Merauke untuk tetap bekerja keras menghasilkan ilmu pengetahuan demi Republik ini yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, dengan mengutamakan nilai etika, moral, serta budaya luhur yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa. 7. Menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk menjadikan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai misi bersama. Demikian, terima kasih. Mungkin kita teriakan bersama-sama, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia, hidup petani Indonesia, hidup buruh Indonesia, hidup para pekerja profesional Indonesia. Jangan duduk terlebih dahulu karena kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Mari berdiri semua seluruh hadirin.